Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang fikih tata cara sunnah kunut, terkhusus kunut witir di separuh terakhir bulan Ramadan. Maka pada kali ini kita akan membahas, mentadaburi makna dari doa kunut witir itu sendiri, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma, yang beliau telah diajari Rasulullah SAW tentang doa kunut ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya. Allahumma hadini fi man hadait. Allahumma, artinya ya Allah. Dan termasuk kesunahan tatkala berdoa ialah menambah lafaz Allahumma ataupun ya Rabbi. Ini menambah keutamaan, yakni akan menambah diijabahnya doa. Ya. Maka betapa banyak doa-doa yang warid dari Nabi SAW dengan awalan Allahumma atau Rabbana atau Rabbi. Ya. Allahumma Rabba hadi da'wati tammah wa salatil qa'imah, atau yang selainnya. Allahumma hadini fi man hadaita. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, ya, fi man hadaita, sebagaimana hidayah telah engkau berikan yang ada pada orang-orang yang telah engkau berhidayah. Maka tidak heran, ya, ketika seseorang mengarungi kehidupan dunia ini untuk menuju akhirat, hendaknya ia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat sehingga dia bisa terhindar dari fitnah di dunia, dari fitnah syubhat, kerancuan berpikir, kerancuan berakidah, kerancuan pola pikir, ya, dan terselamatkan dari penyakit syahwat. Tentu syahwat yang muharramah, syahwat yang diharamkan, syahwat kepada lain jenis yang haram, ya, yang bukan mahram, syahwat kepada harta yang haram, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada kepemimpinan, syahwat kepada kesenangan-kesenangan duniawi yang melalaikan akhirat. Ya. Sehingga ia bisa terselamatkan dari fitnah dunia ini, sehingga bisa sampai kepada keselamatan berikutnya, yakni keselamatan di alam akhirat. Ketika seseorang masuk di alam akhirat, dimulai dengan perjalanan yang menakutkan, yakni ketika sakaratul maut. Nasallahu salaman al-afiyah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan kelak menghadapi sakaratul maut, dimudahkan menutup usia kita dengan husnul khotimah. Kemudian masuk berikutnya fase alam kubur, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, melewati sirat, dan berbagai kesulitan-kesulitan di akhirat. Tentu itu sesuai dengan amal dan perbuatan ketika di dunia. Maka semua itu tidaklah seseorang selamat sama sekali, ya, kecuali semata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran seseorang diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat fardu, di setiap sholat sunnah, membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami jalan orang-orang yang lurus,
Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang di mana yang orang-orang telah engkau beri nikmat atasmu, atas pemberianmu. Jalan-jalan orang yang engkau ridhoi dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Bukan jalannya orang-orang yang sesat lagi engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Jalannya orang-orang yang maghdub, yakni orang-orang yang engkau murkai, lagi orang yang dhalin, sesat. Para ulama menafsirkan orang yang maghdub ini orang yang dimurkai, dikarenakan dia berilmu akan tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, kita berlindung dari sifat yang demikian. Para ulama menafsirkan inilah orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yakni jalannya orang-orang Nasrani yang mereka beribadah di atas kejahilan, beribadah di atas hawa nafsu, beribadah di atas perasaan, tidak dibangun di atas nas atau wahyu atau dalil. Ya, maka kita berlindung kepada Allah SWT dari sikap jahil, sikap mengada-ngada dalam beribadah di luar tuntunan. Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah pada orang-orang, ya sebagaimana pada hidayah yang telah Engkau berikan pada orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa'afini fiman afait, ay sallamani min balaya ad-dunya wal akhirah. Wa'afini, yakni berikan keselamatan sebagaimana pada orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Keselamatan dari bencana di dunia dan bencana di akhirat. Bencana di dunia baik yang sifatnya duniawi, material, ataupun bencana yang sifatnya ukhrawi atau diniyah. Dan sebesar-besar bencana ialah bencana yang menimpa pada agama seseorang. Tidaklah mengerikan peristiwa banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Demak dan sekitarnya pada saat-saat ini. Itu tidak lebih besar dibandingkan apa yang telah diperbuat oleh sebagian orang yang mereka membuat sesajen, ya, kambing apa itu kemarin itu. Dibuat sesajen, persajian, persembahan kepada roh leluhur. Ya. Ini merupakan kesyirikan dan ini merupakan bencana yang lebih dahsyat daripada sekedar banjir. Karena bencana banjir ini bisa menghapuskan dosa seseorang ketika sabar. Dan bisa sebagai penghapus dosa, penambah derajat. Akan tapi apabila seseorang tertimpa bencana berupa penyakit kesyirikan, maka ini merupakan bencana yang akan berkelanjutan nanti di akhirat. La in asrakta la yakhbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jikalau engkau berlaku syirik, niscaya akan aku hapus amalanmu. Ya. Karena kesyirikan ini menghapuskan amalan. Ya. Wa ja'alnahu haba'an mansura, dan telah kami jadikan amalan-amal soleh itu, amal-amal kebaikan itu, ya, menjadi haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya. Maka kita meminta keselamatan, wa'afini fiman afait, keselamatan di dunia dan terkhususnya di akhirat, lebih-lebih di akhirat.
Nah. Wa tawallani fiman tawallait. Ai kun nasiron li wa hafidan li minad dunubi ma'ahum. Wa tawallani, ya Allah lindungilah kami. Jadilah engkau penolong bagi hamba, pelindung bagi hamba dari dosa. Maka seseorang bisa menghindar dari dosa itu merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang mampu beramal soleh, itu juga pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kebutuhan kita. Maka falsafah seseorang muslim itu sangat indah ketika membaca Al-Fatihah ketika sholat. Seseorang diajarkan untuk ikhlas setiap amal perbuatannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kenapa minta tolong dilakukan setelah ibadah? Karena minta tolong itu bagian dari ibadah itu sendiri. Lafaz ibadah ini umum, maka dikhususkan dengan lafaz minta tolong. Minta tolong pada hal-hal yang kita butuh, minta tolong pada hal-hal yang kita minta perlindungan agar tidak terjadi sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang bisa memudaratkan kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'anta fasta'in billah, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, dan jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah, dan jika minta perlindungan maka mintalah perlindungan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa barik li fima a'tait. Wa barik li fima a'tait. Dan berkahilah, berikan keberkahan kepadaku pada hal-hal yang telah engkau berikan. Pada hal yang telah engkau anugerahkan berupa rizki. Ai anzil al-barakata. Turunkan keberkahan. Wahya al-khairu al-ilahi. Kebaikan yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fima a'taitahu. Pada hal-hal yang telah engkau berikan. Keberkahan itu tidak semata karena kadar jumlah banyak sedikitnya. Akan tetapi tatkala jumlah berapapun itu bisa menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Seseorang yang memiliki harta keberkahan, meskipun Allah berikan dia 100.000, maka dia akan gunakan 100.000 di atas jalan kebaikan. Seseorang yang Allah berikan sesuatu yang banyak dari rizki akan tapi tidak diberkahi, misal Allah berikan uang 100 juta atas orang tersebut, kalau tidak diberkahi, maka harta itu hanya akan habis di atas foya-foya yang tidak ada nilai ibadah. Bahkan terkadang hanya habis digunakan untuk berobat. Betapa banyak koruptor, penipu, mereka bergelimang harta, akan tapi Allah takdirkan dia menjadi orang yang sakit. Akan tapi sakit ini bukan sakit yang sifatnya ujian. Akan tapi sakit ini ialah hukuman. Maka kita meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dari umur kita, dari harta kita, keluarga kita. Nabi SAW merupakan termasuk Nabi yang berumur pendek. Nabi Muhammad SAW umurnya tidak panjang sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam dan yang lainnya. Akan tetapi dengan keberkahan umur Nabi SAW yang Allah berikan, betapa banyak manusia berislam dengan sebab beliau hingga nanti hari kiamat. Hanya dengan kadar waktu 23 tahun Nabi berdakwah,
10 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini keberkahan umur. Makanya setiap hari, setiap pagi Nabi menuntunkan kepada kita ketika bangun tidur agar berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami harta yang thayyib, yakni harta yang barokah, harta yang thayyib. Dan amal yang engkau kabulkan, yang engkau terima sebagai amal ibadah. Kemudian waqinni syarra ma qadaita. Waqinni syarra ma qadaita. Ya Allah, jagalah kami, lindungi kami dari kejelekan yang telah engkau putuskan, yang telah engkau takdirkan. Ya. Ini merupakan pengaplikasian, pengejawantahan dari iman kepada, yakni iman terakhir, rukun iman yang terakhir. Al-imanu bil qaddari khairihi wa syarrih. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir, baik yang itu takdir baik ataupun takdir yang buruk, semuanya asalnya dari Allah. Kalau ditanya apakah sesuatu keburukan, neraka, iblis, setan, kejahatan, apakah Allah yang menciptakan? Jawabannya iya. Lalu untuk apa Allah menciptakan kejelekan? Apa faedahnya? Allah Maha tahu dan Allah lebih tahu dari kita. Dan Allah tidak perlu ditanya, tapi kita yang akan ditanya dari amal kita. Kita tidak perlu tahu kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa Allah menciptakan jin, kenapa Allah menciptakan setan, kenapa Allah menciptakan perbuatan fajir. Kita tidak perlu tahu. Semua ada hikmahnya. Waqinni syarra ma qadaita. Ai ihfadni, jagalah aku. Jagalah saya ya Allah, wamna'ani, dan jagalah hamba ini ya Allah dari kerusakan. Apa yang terhasilkan, apa yang disebabkan atas keputusanmu, yakni takdirmu. Ya. Yakni kejelekan apa? Kejelekan berupa sukhti. Kejelekan berupa sukhti atau sakhoti bisa. Ya. Kejelekan seseorang yang marah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho, tidak terima, mengumpat, wa adami ridho, tidak ridho. Bil qada'i wal qadar, dengan ketentuan Allah qada dan qadarnya. Wa hada akhiru doa, dan inilah akhir doa dari doa qunut witir. Ya. Wa ma ba'dau asana, adapun yang setelahnya ialah kalimat pujian. Ya. Kalau dibaca kemarin, ya, sunnahnya ketika membaca pujian maka imam memelankan. Imam melirihkan, mensirkan bacaannya, kemudian makmum juga membaca pujian ini. Ya. Innaka taqdi. Ya. Innaka taqdi ay tahkumu. Sesungguhnya engkau ya Allah yang tahkumu. Tahkumu yakni menentukan, memutuskan. Ya, memutuskan. Wala yuqda alaik, dan engkau tidak diputusi. Ya. Allah lah yang menghakimi, Allah yang memutuskan segala perkara, dan Allah tidak dihakimi. Akan tapi kita makhluk hamba yang akan dihakimi. Yang dihakimi dari perbuatan baik, perbuatan buruk. Akan dimintai pertanggungjawaban. Allah lah Al-Hakim. Ya. Bukan yang muhkam alaih. Akan tetapi Al-Hakim. Zat yang menghukum, zat yang menghakimi, bukan zat yang dihukum atau yang dihakimi. Wala yuqda alaika. Fa innahu la yadillu man walait. Ay la tahsulu ayhanata liman akramta. Dan sesungguhnya
tidak akan terhasilkan kehinaan. Tidak akan menimpa kehinaan bagi orang-orang yang telah engkau muliakan. Tidak akan engkau hinakan orang-orang yang engkau cintai, engkau kasihi, engkau jadikan sebagai waliullah. La taksulu ihanata liman akramtah. Tidak akan pernah engkau tidak akan pernah engkau hinakan selama-lamanya orang-orang yang beriman. Tidak masalah kita dinilai seseorang yang dianggap remeh di hadapan manusia. Akan tapi jangan sampai kita menjatuhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menjadi orang yang pendosa. Dalam keadaan belum bertobat. Dalam keadaan tidak beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Fa innahu la yadillu man walait. Tabarokta ay tazayadu bi birka wa khairaka. Tabarokta yang engkau tambahkan keberkahan, engkau tambahkan kebaikan, wa ta'alait ay irtafa'at wa tanazzahat. Allah yang naik maha tinggi di atas ars. Ya Allah di atas ars. Wa tanazzahat dan tersucikan amma yaqulu al-jahidun dari perkataan-perkataan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang atas rububiyah dan uluhiyah Allah. Allah tersucikan dari ucapan-ucapan mereka yang mereka dikatakan Allah punya anak perempuan, Allah mengambil Isa sebagai anak, Allah memiliki serikat dengan Isa dengan Maryam. Allah tersucikan dari ucapan-ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Falakal hamdu ala ma qadaitah. Maka bagimulah alhamdu, yakni pujian di atas pujian. Ya. Alhamdu as-sana wa tadallul. Ya. Pujian kepada Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita memuji seraya merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ini namanya alhamd. Ala ma qadaita, atas apa yang telah engkau putuskan. Qudratuhu wa hikmatuhu, dari kehendak Allah, dari kekuasaan Allah dan hikmahnya. Li'annahu la yasduru anka illal jamilah, karena tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah kecuali pasti hikmahnya ialah keindahan. Al-jamil. Seorang kafir mati di atas kafir, masuk neraka, ini keindahan. Tidak ada ceritanya seseorang yang beriman mati di atas iman kemudian masuk neraka. Ini tidak keindahan, dan Allah Maha Suci dari hal yang demikian. Apabila ada orang yang kafir kemudian mati di atas kekafiran sehingga dia masuk neraka, maka ini hal yang pantas dan ini keindahan. Sebagaimana Allah menciptakan neraka, ini pantas, dan ini Allah Maha Hikmah. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah semuanya tidak pernah buruk. Takdir, iya takdir buruk. Akan tapi hikmahnya pasti baik. Wa astaghfiruka minad dunubi wa atubu ilaik. Dan aku meminta ampun dari dosa-dosa. Dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ziyadatun anil jamaah. Wala ba'sa bi ziyadati dzalika wala yasjudu litarkihi. Jadi tidak disebutkan ya artinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca dari makna arti kalimat-kalimat pada doa kunut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.